Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang fasa gerak GC dan SFC, di mana kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Cud Aja Zuhra Rizky, Sri Mulyani, Fiti Nasyura, Miftahul Jannah, dan Tini Fajriani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fiti Nasyura. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fase gerak. Fase gerak merupakan pembawaan analit melewati fase diam untuk proses pemisahan. Sedangkan fluida superkritis adalah suatu zat yang memiliki sifat pertengahan antara zat cair dan gas, di mana fase ini membawa sebagian sifat cair dan gas yang terjadi apabila zat berada di dalam titik kritis. Sedangkan kromatografi gas adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan komponen-komponen dalam fase gerak dan fase diam, di mana fase geraknya adalah cairan atau gas, sedangkan fase diamnya adalah cairan atau padatan. Sejarah kromatografi. Pertama kali kromatografi digunakan oleh Michael Twin pada tahun 1906, seorang ahli botani Rusia, untuk memisahkan komponen-komponen dari ekstrak tumbuh-tumbuhan dalam kolom kalsium karbonat dengan fase gerak petroleum ether. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cud Aja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah kromatografi gas. Nah, di dalam makalah kedua Martin dan Singh, negara, fase gerak tidak harus cair, tetapi dapat berupa uap dan pemisahan jenis zat volatil yang dimungkinkan dalam kolom, di mana gas permanen dialiri melalui gel, diimpregnasi dengan pelarut non-volatil. Nah, penemuan ini gagal diterbitkan akibat Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1950, Martin bersama dengan rekan mudanya A.T. James berhasil memperkenalkan kromatografi partisi cair gas. Dalam pertemuan masyarakat biokimia, Martin dan James menggunakan kolom silika dengan asam stearat sebagai fase diam, sementara gas inert kedua, nitrogen sebagai fase gerak, mengalir ke bawah kolom untuk memisahkan campuran asam lemak yang mudah menguap, yaitu asam format menjadi asam dodekanoat. Selanjutnya, sejarah fluida superkritis. Sirkulasi hidrotermal terjadi di dalam kerak bumi di mana cairan menjadi panas dan mulai konveksi. Cairan ini diperkirakan mencapai kondisi superkritis di bawah sejumlah pengaturan berbeda seperti dalam pembentukan endapan tembaga porfiri atau sirkulasi air laut yang bersuhu tinggi di dasar laut. Di dalam pegunungan tengah samudra, sirkulasi ini terlihat paling jelas dengan munculnya ventilasi hidrotermal yang dikenal sebagai perokok hitam. Ini adalah cerobong besar atau tinggi meter dari mineral sulfida dan sulfat yang mengeluarkan cairan hingga 400 derajat Celcius. Nah, cairan ini tampak seperti awan asap hitam besar yang mengepul karena pengendapan logam terlarut dalam fluida. Kemungkinan besar di dalam kedalaman banyak lokasi lubang angin ini mencapai kondisi superkritis, tetapi yang paling dingin pada saat mereka mencapai dasar laut menjadi subkritis. Salah satu situs ventilasi, Turtle Pits, telah menunjukkan periode superkritikalitas yang singkat di lokasi ventilasi. Nah, situs ini dapat lebih lanjut di BB, di Kaimantrok dianggap menampilkan supercriticality berkelanjutan di lubang ventilasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari GC dan SFC. Selanjutnya, yang pertama, syarat dari fase gerak GC dan yang pertama adalah ini maksudnya adalah dia tidak mudah bereaksi atau tidak reaktif dengan cuplikan pelarut atau material. Kemudian yang kedua murni. Selanjutnya adalah di samping merupakan gambar dari instrumen GC. Yang pertama merupakan tabung gas atau fase gerak dari gas kromatografi. Selanjutnya flow controller atau tempat
komponen yang digunakan untuk mengatur jumlah keluarnya gas. Selanjutnya tempat injeksi atau tempat injeksi sampel, kemudian kolom dan detektor. Next. Berikutnya syarat fase gerak dari SFC. Contoh dari fase gerak SFC yang sering digunakan adalah yang pertama contohnya CO2, amonia, kemudian nitrogen oksida, etana, pentana, kemudian tetrahidrofuran. Yang paling sering digunakan adalah CO2 karena pelarut ini sangat baik untuk molekul organik, kemudian dapat meneruskan sinar UV, tidak berbau dan tidak beracun, kemudian mudah diperoleh dan murah. Di samping merupakan gambar dari instrumen SFC, gambar yang pertama merupakan silinder dengan CO2 atau tempat tabung CO2. Kemudian yang gambar 2 merupakan pompa HPLC. Kemudian yang gambar yang ketiga adalah pressure control unit. Kemudian yang keempat filter. Yang kelima manometer. Kemudian yang keenam adalah on-off dari valve. Kemudian yang ketujuh adalah tempat injeksi dari sampel. Yang kedelapan kemudian kolom. Yang ke-9 resistor, kemudian yang ke-10 detektor, 11 dari visi, dan yang ke-12 adalah plotter. Selanjutnya. Selanjutnya adalah tabel perbandingan dari gas, fluida superkritis, dan cairan. Dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama untuk gas, densitasnya adalah 1 kg atau 5/3. Untuk viskositasnya adalah 10. Kemudian difusivitasnya adalah 1-10, kemudian cairan superkritisnya 100 sampai dengan 1000, untuk viskositasnya adalah 50 sampai dengan 100, kemudian difusivitas adalah 0,01 sampai 0,1, kemudian untuk cairan adalah 1000 kg atau 5/3. Kemudian untuk viskositasnya adalah 500 sampai dengan 1000. Kemudian difusivitasnya adalah 0,001. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mifa. Kemudian di sini ada spesifikasi. Next. Oke. Jadi fase gerak itu umumnya terdiri fase gerak yang umumnya digunakan pada gizi yaitu helium, hidrogen, nitrogen, dan argon. Di mana fase gerak ini bergaya sampel dan detektor. Contohnya pada detektor TCD menggunakan gas pembawa yaitu helium atau argon atau N2 atau H2. Dengan tidak menggunakan gas pembakar dan menggunakan gas pendukung udara. Kemudian detektor FID menggunakan gas pembawa helium atau nitrogen. Kemudian menggunakan gas pembakar H2. Detektor lain misalnya yaitu FTD menggunakan gas pembawa helium atau N2 dengan menggunakan gas pembakar H2. Kemudian yang poin ketiga yaitu pengaruhi puncak kromatogram. Meskipun suatu puncak kromatogram dapat diidentifikasi, namun tetap dapat diidentifikasi melalui waktu retensinya. Next. Berikut ini adalah contoh dari gambar kromatogram gizi.
Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa terdapat kromatogram gizi dengan detektor FID untuk pengukuran metanol, N-propanol, dan kloroform hasil ekstraksi fase padat. Hasil kromatogram ini menunjukkan bahwa metanol muncul pada waktu retensi kurang lebih 5,422. Kemudian titik didih metanol ini yaitu 64,5 derajat. Waktu retensi analisis ini tidak sama dengan pada penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, karena panjang kolom yang digunakan diperbesar dari 2 kali lipat dari 30 meter menjadi 60 meter. Kemudian kloroform dan N-propanol muncul masing-masing pada waktu retensi 6,391 dan kurang lebih 6,657. Waktu retensi metanol, kloroform, dan N-propanol semakin kecil dikarenakan kolom yang telah digunakan, sehingga efisiensi kolom mulai berbeda. Next. Fase gerak SFC. Fase gerak yang umumnya digunakan pada SFC itu air, karbon dioksida, nitrogen oksida, etana, pentana, dan dietil eter. Pada fase gerak SFC, elusi terjadi secara gradien atau isokratik. Elusi isokratik berarti elusi pada kromatografi ketika fase gerak mempunyai konsentrasi yang konstan, sedangkan elusi gradien adalah keadaan ketika kromatografi mempunyai fase gerak yang mempunyai konsentrasi bervariasi. Kemudian yang ketiga yaitu polaritas daya elusi dan resolusi. Polaritas daya elusi dan resolusi ini ditentukan oleh polaritas keseluruhan pelarut, polaritas fase diam, dan sifat-sifat komponen sampel. Next. Pada slide ini terdapat contoh kromatogram SFC di mana terdapat pemisahan mono, di, dan trigliserida dengan SFC. Untuk di mana menghasilkan puncak yang berbeda-beda dari puncak 1 sampai puncak 22. Next. Pada tabel ini dapat dilihat secara lengkap berat molekul dari senyawa-senyawa yang dihasilkan pada kromatogram sebelumnya, beserta dengan nama senyawa-senyawanya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Baik, selanjutnya kelebihan SFC dibandingkan dengan gizi. Yang pertama, dapat menganalisis solut yang tidak menguap, polar, atau mudah terabsorpsi. Kemudian dapat menganalisis solut dengan berat molekul yang lebih tinggi daripada yang dapat dianalisis oleh gizi. Dapat menganalisis molekul-molekul termolabil, dan yang terakhir dapat menganalisis cuplikan tanpa derivatisasi. Selanjutnya ada modifikasi. Next. Nah, berikut adalah contoh jurnal yang kami gunakan untuk tema kami, yaitu fase gerak gizi dan SFC, di mana untuk fase gerak gizi dengan judul Optimasi Penentuan Kadar Metanol dalam Darah Menggunakan Gas Kromatografi, dan untuk jurnal SFC dengan judul Application of Capillary Supercritical Fluid Chromatography, Supercritical Fluid Extraction to Nature Product.
Selanjutnya kami kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah pemaparan dari presentasi kami tentang fase gerak gizi dan SFC. Terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.